Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online praktikum sistem operasi. Topik kita kali ini adalah membahas tentang instalasi sistem operasi Windows 10 pada mesin virtual. Oke. Ini untuk Windows 10 karena dia 64 bit bisa diinstal di software manapun, di VMware, di VirtualBox, tapi persyaratannya adalah hanya bisa diinstal pada laptop atau komputer yang memiliki teknologi virtualisasi. Nah, di sini makanya waktu kemarin pengenalan BIOS, makanya di situ ada mengaktifkan teknologi virtualisasi dari BIOS. Nah, ini tujuannya untuk menginstal sistem operasi 64 bit ini. Oke, langsung aja kita mau installnya. Jadi caranya masih sama seperti yang Windows 7 kemarin, cuman ini tampilannya sedikit berbeda dengan yang kemarin ya. Oh enggak, sama. Karena di sini saya base hostnya adalah Linux. Jadi tampilan ini lebih ke VirtualBox yang 5 titik berapa ya? Yang versi rendah ya. Nah, jadi kita klik new saja. Kalau yang di VirtualBox lain dipilih new saja juga. New, kemudian pilih namanya, ketik namanya, saya buat namanya di sini kan saya sudah ada. Jadi kita udah punya Windows 10 64 bit, Windows 10 64 bit namanya kita buat Windows 10 64 bit. Oke. Tipe sistem operasinya adalah Microsoft Windows, kemudian versinya aja Windows 10 64 bit. Next kan saja. Kemudian untuk RAM, di sini RAM saya adalah 8 GB. Nah, minimumnya dia harus diberi 2 GB RAM-nya. Yang direkomendasikan, maka saya akan memberikan tambahan sampai ke 3 GB. Dan next kan. Ini seperti masih sama. Untuk hard disknya, apakah kita akan membuat hard disk virtual? Seperti biasa saja, create a virtual hard disk now. Oke, next. Kemudian di sini bentuk dari virtual disk image-nya. Jadi kita pilih yang VDI saja biasa. Kemudian ini pilih dynamic allocated aja, karena yang tidak akan dipakai kita tidak akan terpotong RAM kita, maksudnya hard disk kita kapasitasnya tidak akan termakan. Oke, jadi termakannya sesuai yang dipakai aja. Saya terpakai cuma 5 GB, maka 5 GB aja yang terpakai. Oke, next. Di sini adalah 50 GB dibuatnya untuknya. Kemudian sini file location and size ini saya akan pindahkan lokasi filenya di data 1 saya. Kemudian di virtual, saya buat new folder Windows 10 64. Oke, masuk folder ini, dalam folder ini. Oke, saya pindahkan sudah. Ini hard disknya nanti terdata di dalam mesin operasi guysnya adalah 50 GB. Kita create saja. Baik, sebelum kita start, kita setting dulu supaya lebih pas. Di bagian sini, ini kalau misalnya mau bisa ngopi paste data langsung, di enable kan, tapi saya tidak perlu. Di sini dalam percobaan tidak perlu. Kemudian di bagian sistem, motherboardnya, memori RAM tadi sudah kita atur 3 GB. Kemudian boot order ini floppy kita matikan saja, optical jangan, nanti optical tidak bisa nginstal. Kemudian ini kita hardware clock in UTC.
Next ke prosesornya. Prosesor di sini saya punya 4 CPU, saya kasih 2, kita kasih 2. Kita kasih 2. Untuk acceleration standar saja sudah tercetang semuanya. Kemudian untuk display di sini kita enable dulu 3D acceleration dan 2D acceleration. Kita fullkan video memorinya untuk dia. Remote sama video capture tidak perlu disetting. Kemudian di storage. Nah, di sini storage ini. Di sini kita harus memilih file ISO untuk Windows 10-nya. Jadi klik di empty sini, kemudian optical drive SATA port yang paling kanan gambar CD, klik choose virtual optical disk file. Baik, masuk ke file folder di mana Anda menyimpan, kita simpan tuh file itunya, master OS ini saya buat. Kemudian Windows 10 pilih, di open. Nah, langsung di sini file ISO-nya sudah masukkan. Diokekan saja, kemudian langsung kita start. Ini kita mulai proses instalasinya. Ini sudah langsung otomatis. Kalau install aslinya kan kita harus ganti bootingnya dulu. Booting ordernya kita ganti, misalnya kalau kita install pakai flash disk maka diarahkan ke flash disk, kalau CD maka diarahkan ke CD. Oke, ini ada pengaturan awalnya seperti biasa. Windows 7 juga seperti itu. Kita buat Indonesia di time and currency formatnya supaya dia ada rupiah. Yang selebihnya standar, language saya kalau kita lebih suka Inggris ya, karena anak IT harus bisa bahasa Inggris. Keyboardnya keyboard US yang QWERTY. Next, ini langsung setupnya di sini pilih install now. Baiklah, ini windownya tidak pas. Nah, untuk ini apanya kode tag-nya, maka kita buka filenya yang tadi. Windows 10 ada Windows 10 key. Di serial numbernya kita masukkan ke dalam sini, kita ketikkan PK7JG, tidak perlu dikasih garis, langsung aja NP HTM C97JM 9M PGT 3V66T. Oke, cek dulu PK7JG NPHTM C97JM 9M PGT 3V66T. Oke, kita next kan. Oke, langsung di sini EULA End User License Agreement di accept-kan saja, kemudian next kan. Nah, untuk tipe instalasinya karena kita bukan dari Windows 7 atau Windows 8, maka kita harus custom. Kalau upgrade ini, kalau misalnya kita udah punya Windows 7 kemudian mau kita upgrade, nanti dia akan pilih ini, dia akan menimpa si Windows sebelumnya, tapi tidak menimpa filenya tidak akan hilang, tidak apa-apa. Nah, kalau ini kita custom install karena ini di mesin virtual masih kosong kan. Yap, ini di pengaturan partisinya kita buat partisinya untuk data C kita buat 35.000 35 GB. Apply. Ini oke karena dia akan membuat satu partisi kecil lagi untuk bagian bootnya. Kan ini partisi bootnya, kemudian ini partisi C-nya nanti
Ini di new kan lagi, ini untuk buat D-nya, kapasitas yang ada. Nah, ini diarahkan ke partisi yang ini, yang besar yang 33,7. Jadi kita buat tadi 35 giga ya. Tapi jadinya cuma 33,7. Diklik di sini baru kemudian kita next kan. Silahkan ditunggu proses instalasinya. Tergantung pada komputer speknya apa, kecepatannya. Semakin bagus spek komputernya, maka proses instalasinya akan semakin cepat.
Ya, proses instalasinya sudah sampai tahap akhir. Ini dia akan restart dulu, kemudian dia akan kembali ke menu yang seperti tadi. Jadi dia restart dulu, nanti dia akan finishing, baru kita akan melakukan beberapa pengaturan lagi setelah ini gitu. Nah, di saat dia restart, terkadang terjadi error, maka kadang-kadang kalau error gitu tinggal di close saja. Seperti ini misalnya, di power off, kemudian di OK kan. Kalau seandainya terjadi error, tapi kalau tidak, dia langsung muncul seperti ini sekarang, logo Windows-nya muncul, kemudian loading, maka biarkan saja, dia akan hidup sendiri. Jadi ada tulisan di bawah, getting device ready. Oh, langsung ya, tidak kembali lagi ya. Untuk tampilan supaya dia lebih jelas, kita bisa rubah di view, kita buat scale mode page. Nah, tapi dia lebih kecil jadinya, tidak masalah. Tinggal kita gedein aja dari sini. Oke.
Oke, baiklah. Nah, instalasinya sudah selesai, tinggal pengaturan akhir. Di sini get going fast, katakan. Ini ada pengaturan biasa, langsung aja pilih use express settings. Jadi supaya kita tidak perlu repot, dia mungkin bisa ngambil time dari bias dulu gitu kan. Di sini dia akan ngambil time dari Windows hostnya. Oke, hai. Ya, memang instalasi Windows-nya agak lama. Coba nanti ketika instalasi Ubuntu. Wow, sebentar saja. Windows gak lelet.
Oke, di sini dia biasanya akan melakukan sign in ke Microsoft, tapi kita tidak akan sign in karena kita kan tidak punya serial number yang benar. Jadi kita skip aja. Oke, langsung di sini create account for this PC. Saya akan buat nama saya. Oke, username ini saya tidak akan beri password. Bisa di next kan saja. Oke, baiklah, sudah selesai proses instalasinya semua. Ini networknya. Wih, do you want allow your PC to discover? Oh, no saja. Ya, kecuali kalau kita nanti kita setting sebagai home. Baiklah, sini sudah selesai proses instalasi Windows 10-nya. Mari kita cek DXDiag-nya.
Oke, di sini udah kelihatan tanggal, nama komputernya sudah ini. Seharusnya nama komputernya ini nama kita, tapi nggak tahu kenapa kok tadi ada kayak terskip ya. Bahasanya sudah bahasa Indonesia, regional settingsnya bahasa Indonesia, tapi bahasanya tetap bahasa Inggris gitu kan. Ini VirtualBox, prosesornya sudah kelihatan, prosesor komputer kita. RAM-nya tadi sesuai dengan yang kita setting, 3 GB, 3 GB. Sekarang tinggal kita screenshot. Kita screenshotnya dari host saja. Screenshot. Oke. Baiklah, sudah sekian saja video kita. Kita sudah selesai melakukan instalasi kan? Sudah selesai, maka sampai di sini instalasi Windows 10 kita. Kita shutdown saja. Sorry, kita shutdown. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.